Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsihi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Masral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, khatib berwasiat kepada pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan jalan menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur juga kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala telah bermurah dengan memberikan kita izin hari ini kita bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, bulan yang di dalamnya ada ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Pada hari yang keempat di bulan Ramadan ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua amalan ibadah kita yang sudah kita laksanakan mendapatkan ridho, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tentunya untuk junjungan kita, uswah hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Dan kita bermohon semoga kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, berbicara tentang Ramadan, maka sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi, tentunya sangat dekat kita dengan yang namanya Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan kepada kita bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwasanya di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai hudan, sebagai petunjuk. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa dan bahkan bagi seluruh umat manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari-hari ini kaum muslimin di seluruh penjuru dunia sangat terlihat disibukkan dengan amalan-amalan ibadah, mulai dari pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan menjelang tidur di malam hari tak lekang dari ibadah itu sendiri. Ada yang berzikir, ada yang melaksanakan wirid-wirid yang diajarkan oleh para guru dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melantunkan istighfar dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena memang bulan ini adalah bulan di mana Allah menjanjikan melalui lisan Rasulnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban,
ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa, ibadah syam ya, dengan penuh keimanan dan mengharapkan betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berpotensi untuk kita dihapuskan dosa-dosa kita yang setahun yang lalu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini menjadi sebuah karunia besar yang tentunya kita syukuri. Kita berada di bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Kita berada di bulan Ramadan dalam keadaan tercukupi semua kebutuhan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin dalam beberapa hari ini kita merasakan bahwa Indonesia, Jakarta pada umumnya, wilayah-wilayah banyak diguyur hujan. Banyak wilayah-wilayah yang kemudian mengalami banjir dan lain sebagainya. Tentunya itu menjadi kesulitan tersendiri bagi saudara-saudara kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Lantas bagaimana kemudian kita mensikapi kondisi yang demikian kita dapatkan dalam keadaan yang serba mudah, kalau kemudian kita tidak pandai untuk mensyukurinya, yaitu dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali berbicara tentang Al-Qur'an. Sesungguhnya di bulan ini pula kemudian ada satu masa, ada satu waktu yang Allah informasikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW, bahwa ada satu malam ketika kita beribadah di dalamnya, maka ketika kita mendapatkan kemuliaan malam itu, maka kita memperoleh kebaikan min alfis syahrin, selama ibadah selama 1000 bulan. Ya. Inilah keutamaan bulan Ramadan, bulan yang diberikan kepada hanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, di awal tadi kami menyampaikan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kita sebagai mukmin tentunya, dan saya juga memperhatikan tadi di sini begitu datang ada jamaah yang sudah membaca Al-Qur'an. Di setiap penjuru masjid kalau kita jumpai banyak yang melaksanakan tadarus, baik di pagi hari maupun di malam hari ba'da tarawih. Rasanya memang ini adalah suatu amalan yang sangat ditekankan oleh para ulama. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pada satu kesempatan, maka malaikat Jibril datang setiap malam bulan Ramadan, mendatangi baginda Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk saling mengecek bacaan Al-Quran, di mana malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menyatakan setiap surat, setiap hafalan yang diberikan, dan itu dilakukan setiap malam di malam-malam bulan Ramadan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita sebagai umatnya pun demikian kita mencontoh. Karena manusia di muka bumi ini yang bisa dicontoh paripurna adalah hanya satu orang, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dijelaskan di dalam Al-Quran, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka tidak ada satu sisi kehidupan pun dari baginda Rasulullah SAW yang tidak bisa kita contoh. Karena beliau adalah manusia biasa juga, sebagaimana kita, makan, minum, berkeluarga, dan bermuamalah. Sehingga apapun yang beliau lakukan maka bisa kita contoh. Wabil khusus jamaah Jumat rahimakumullah adalah di bulan Ramadan, beliau senantiasa mengoreksi kembali Al-Quran yang telah diwahyukan kepada beliau. Nah, ini tentunya menjadi sarana buat kita semua juga untuk mari, barangkali di antara kita ada yang sudah memiliki hafalan dari hafalan Al-Quran itu, mari kita ulang kembali, kita cek kembali, kita perbaiki kembali. Atau mungkin dari kita masih ada yang baru belajar, dan belajar itulah menjadi sesuatu yang menyebabkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus belajar, bersemangat mencari komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang semangatnya sama, sehingga kita terjaga di dalam
semangat ketakwaan, di dalam semangat mempelajari Al-Quran. Karena ketika kita belajar secara mandiri tentu kita akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu kita membutuhkan guru, kita membutuhkan teman, sebagaimana yang dicontohkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah momentum yang sangat tepat kita berada di bulan Ramadan. Sekali lagi, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kita bisa dapatkan itu di dalam suratul Baqarah. Kita bisa dapatkan itu ya, di dalam surat yang menerangkan tentang malam Lailatul Qadar, di mana malam itulah Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril, oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah. Nah, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran tentunya membutuhkan keseriusan, membutuhkan kesungguhan ya. Karena Al-Quran adalah wahyu, Al-Quran adalah firman Allah, maka kita di dalam berinteraksi pun harus memperhatikan adab-adabnya. Lantas apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama, mari kita membaca Al-Quran dengan menjaga kesucian ya. Kesucian tempat kita membaca, kesucian pakaian kita, kesucian diri kita sendiri. Hendaknya kita berwudu terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya apa? Kita berinteraksi itu lebih mudah. Kebersihan jiwa kita lebih mudah untuk setiap kalimat-kalimat yang kita baca, dari setiap huruf dari Al-Quran merasuk ke dalam jiwa kita dan mempengaruhi perilaku kita, menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini adalah sebuah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin hari ini masih banyak orang yang meragukan tentang apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Padahal dia mungkin belum membacanya, padahal dia mungkin belum mentadaburinya. Bukankah kita sering membaca, bukankah kita sering mendengar bahwa orang-orang non-Islam sekalipun ya, ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, sebagai contoh misalnya kita yang mungkin sudah sering kita dengar, seorang biarawati yang bernama Irene Handono ya, ketika dalam perbandingan agamanya dia belajar tentang Al-Quran, karena tidak paham maka dia baca Al-Quran itu dari belakang ya. Maka dia menemukan kebenaran yang mengagetkan keimanan dia, padahal dia non muslim, dia belajar hanya belajar terjemah misalnya. Nah, ini penting untuk kita semua sebagai mukmin yang mengaku beriman. Salah satu iman itu kalau kita baca di dalam suratul Baqarah adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan ini adalah kitab kita. Kitab suci Al-Quran adalah hudan linas ya, sebagai petunjuk manusia, dan bukan hanya saja orang beriman. Oleh sebab itu, mari sekali lagi kita ada di momentum yang sangat baik, di bulan Ramadan, di bulan turunnya Al-Quran. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalnya memiliki seorang anak ya, seorang anak yang dilahirkan misalnya pada tanggal hari ini 15 Maret 2024, maka setiap tahun kita peringati, kita rayakan ya, kita bikin pesta, kita acarakan dengan meriah ya. Kenapa? Karena kita menganggap itu adalah penting. Nah, hari ini maksudnya adalah bulan Ramadan adalah hari ulang tahunnya atau ulang harinya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan ini. Maka sudah sering kita dengar diperingati di mana-mana nuzulul Quran ya. Quran dibacakan, dikhatamkan bahkan ya. Tradisi para ulama kita menghatamkan di dalam bulan Ramadan ini, bahkan Imam Syafi'i itu menghatamkan 60 kali selama bulan Ramadan. Subhanallah ya. Kesungguhan para ulama di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, karena mengetahui betapa pentingnya Al-Quran, betapa Al-Quran itu nanti akan menjadi pembeda, menjadi furqan, pembeda antara apa? Antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Nah, wabil khusus kita sebagai pegawai negeri ini tentunya ini juga relevan. Bagaimana kemudian kita bekerja bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita layani, mana yang harus kita tidak layani.
Basyirah itu kita dapatkan ketika kita kemudian berinteraksi dengan Al-Quran. Kita akan mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya tidak ada bimbingan yang lebih baik dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita perbanyak. Kita awali dari hal-hal yang mudah. Alhamdulillah di kantor wilayah Jakarta kami punya program untuk belajar terjemah Al-Quran per kata. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi untuk kita mengetahui ketika kita sholat kita membaca Al-Fatihah, maka kita bisa menghayati kandungan daripada Al-Fatihah dan surat-surat yang lain yang kita baca. Tentunya tanpa mengerti artinya pun Al-Quran adalah sebuah mukjizat bagi baginda Rasulullah SAW dan umatnya. Tapi alangkah lebih kemudian memberikan makna ketika kita membaca dan kemudian kita bisa memahami artinya. Ketika kita membaca, kita paham dan kemudian kita bisa mengamalkannya karena kita mengerti. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, karena Al-Quran itu berisi tentang berita-berita kabar gembira. Bagaimana misalnya ketika kita membaca Al-Quran ya, kemudian Allah janjikan pahala kebaikan yang banyak, lebih khusus di bulan Ramadan ini ya. Bagi siapa yang melakukan kebaikan maka Allah menjanjikan dengan al-jannah, as-surga. Itu yang kemudian memotivasi kita untuk senantiasa dalam jalan yang lurus, siratal mustaqim yang disebutkan di dalam suratul Fatihah. Juga di dalam Al-Quran itu kita dapatkan selain kabar-kabar gembira, jalan petunjuk, Allah juga memberikan kita peringatan. Ya. Peringatan tentang apa? Bagi siapa saja manusia yang tidak taat menjalankan perintah Allah maka diancam. Ya. Dengan apa ancamannya adalah dimasukkan ke dalam api neraka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau di dunia saja api itu sifatnya panas, membakar dan melukai. Bagaimana kalau di akhirat? Neraka, apinya api, sumbernya api, api yang paling panas. Nah, ketika kita bisa memahami ini dari interaksi kita membaca Al-Quran, maka tentunya akan menuntun hidup kita untuk tidak terperosot, tidak terperangkap, tidak terjerumus di dalam perbuatan yang bisa mendekatkan kita atau bahkan memasukkan kita ke dalam ancaman Allah tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang kisah-kisah ya. Bagaimana kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, Nabi Lut, ya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Yang di situ semuanya adalah memberikan kepada kita panduan. Kalau ada sebuah perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah berikan hukuman. Contoh kepada umatnya Nabi Lut. Bagi siapa saja yang tidak percaya akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah datangkan musibah sebagaimana yang datangkan kepada umatnya Nabi Nuh dengan banjir bahnya. Nah, wabil khusus untuk kita semua hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, umatnya Nabi Muhammad SAW, kita juga bersyukur maka Allah tidak memberikan hukuman itu secara langsung manakala kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ditangguhkan, diberikan kesempatan kita untuk bertaubat, memohon ampun. Dan di sini kemudian kita kembali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan bahwa dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan itu adalah sarana untuk kita menghapuskan dosa. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Nah, sekarang kita berada di bulan Ramadan di hari yang keempat atau mungkin yang kelima. Masih panjang waktu untuk kita menata kembali pribadi-pribadi kita ya, keluarga kita bagi yang sudah berkeluarga, lingkungan kita bagi yang hidup di dalam lingkungan RT, RW dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama, karena sulit untuk menegakkan kebaikan itu sendiri. Karena terlalu berat untuk melakukan kebaikan itu kalau tidak ditopang oleh lingkungan yang baik juga. Sebagaimana kita di kantor seperti ini. Maka kumpulan orang-orang yang baik yang bersama-sama ini akan mempermudah tujuan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hari ini kita melaksanakan ibadah Jumat, kita bisa melaksanakan dengan mudah karena kita berkumpul orang-orang yang mudah melaksanakan untuk ibadah ini.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Quran dan bulan Ramadan. Dikatakan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Banyak sekali kalau kita saksikan di masjid-masjid pada hari ini dilaksanakan pesantren Ramadan, atau sering disebut dengan sanlat, pesantren kilat, yang biasanya dihadiri oleh anak-anak TK, SD gitu ya, SMP. Pertanyaannya, boleh nggak kita bikin sanlat untuk pegawai bea dan cukai? Nah, pesantren Ramadan untuk pegawai bea dan cukai. Rasa-rasanya itu juga penting untuk kita laksanakan di setiap kantor kita. Supaya apa? Supaya kita merecas kembali semangat keislaman kita, keimanan kita. Bagaimanapun kita bekerja ini setiap hari akan mengikis hal-hal yang ada di dalam jiwa kita. Nah, perlu kita cas. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita senantiasa diingatkan dengan ibadah Jumat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah singkat kami terkait dengan Ramadan Syahrul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Faqatwalakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa melindungi kita, membimbing kita, mengarahkan hidup kita kepada keridhaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa asmi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma tilawatahu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.